Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Kita akan bahas terkait dengan bunga tunggal, nilai tunai, dan diskoto tunggal. Ada beberapa konsep yang harus kita pahami bahwa apa itu bunga ya. Ini bunga ditafsirkan sebagai suatu jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh seseorang peminjam terhadap orang yang meminjamkan modal atas dasar persetujuan bersama. Jadi ini kelebihan pembayaran ya, kelebihan pembayaran dari modal yang dipinjam. Nah, persentase bunga ini merupakan perbandingan antara bunga itu sendiri dengan modal pokoknya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu juga kita kenal dengan istilah diskonto. Nah, diskonto itu adalah pembayaran bunga yang dilakukan di awal pinjaman. Ya, diskonto itu bunganya dibayar di awal pinjaman. Jadi kalau pinjamnya 1 juta, bunganya 10%, maka ketika pertama kali minjem 10 juta itu dikurangi dengan diskontonya. Ya, pinjam 10 juta kan kalau misal bunga 10% berarti diskontonya adalah 100.000. Maka ketika awal minjam, maka si peminjam itu harus bayar 100.000 untuk uang 1 juta yang dia pinjam. Ini jeleknya prinsip perbungaan seperti itu ya. Nah, ada yang disebut dengan bunga tunggal. Ini bunga tunggal yaitu bunga suatu modal disebut tunggal jika sepanjang jangka waktu suatu transaksi keuangan hanya modal semula yang berbunga. Jadi hanya modal semula saja yang dibungakan ya. Nah, persentase bunganya ini rumusnya B. B itu adalah tingkat persentase bunga atau tingkat bunga ya, sama dengan B besar dibagi dengan M0 dikali dengan 100%. P besar ini merupakan jumlah bunga ya, jumlah bunga dalam satuan rupiah yang harus dibayarkan pada akhir periode. Sedangkan M0 adalah uang pinjaman atau modal awal yang dipinjam ya, dikalikan dengan 100%. Ini persentase bunga. Nah, terus bagaimana menghitung modal akhirnya? Nah, kalau periodenya atau kita biasa sebut dengan M1 ya. Ini M1 itu besarnya uang dikembalikan setelah satu periode. Ini M1, ini berarti berapa uang yang dikembalikan setelah satu periode bunga. Maka rumusnya adalah M1 sama dengan M0 ditambah dengan bunganya dalam satuan rupiah berapa. Atau M1 sama dengan M0 ditambah tingkat persentase bunga dikalikan dengan M0 itu sendiri. Nah, kalau kita pisahkan, maka ini kalau kita gabungkan ya, kita keluarkan M0-nya, maka M0 dikali dengan 1 plus B. Ya, kalau dikalikan kan M0 kali 1 jadinya M0. M0 kali B sama dengan B kali M0 atau M0 kali B. Ya, sama ya. Nah, ini kita simpan rumus yang ini. Ya, ini periode 1. Nah, bagaimana kalau periodenya sampai ke N? Nah, kita untuk memahami rumus sampai periode ke N, nanti rumus akhirnya adalah ini. ML MN sama dengan M0 dikali dengan 1 plus N B. Ya. Tapi ini dapat dari mana? Nah, kerangka berpikirnya seperti ini kerangka berpikirnya. Tadi M1 kita sudah sepakat ini sama dengan M0 dikali dengan 1 plus B. Terus bagaimana dengan M2? Maka M2 adalah M1 plus B kali M0 tetap sama. Sedangkan M1 ini adalah M0 kali 1 plus B. Sedangkan BM0 ini tetap BM0. Nah, kalau kita M0-nya kita keluarkan, maka jadinya adalah M0 dikali dengan 1 plus 2B. 2B-nya ini dapat dari sini ya. M0 dengan ini kita gabungkan. Maka ini kan M0 1 plus B plus B ya. Nah, B plus B jadi 2B. Berikutnya sama dengan M3 ya. Sehingga nanti kalau M3 sama dengan M0 dikali dengan 1 plus 3B. Nah, ingat periodenya 3, ini 3B. Periodenya 2, ini 2B. Sehingga kita dapat simpulkan rumusnya MN periode sama dengan M0 dikali dengan 1 plus NB. Ya, ini rumusnya. Ini kalian harus ingat betul rumus dari bunga tunggal.
Nah, di bunga tunggal ada bunga tunggal eksak dan ada bunga tunggal biasa. Bunga tunggal eksak adalah bunga tunggal yang dihitung berdasarkan perhitungan bahwa satu tahun terdiri atas 365 hari. Ini untuk tahun biasa, tapi untuk tahun kabisat sebanyak 366 hari. Dengan kata lain, bunga tunggal eksak itu merupakan bunga tunggal sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun hijriah. Satu tahun Masehi, bukan hijriah, maaf. Jadi satu Masehi kan kalau bukan kabisat dia totalnya ada 365 hari. Kalau satu tahunnya ada merupakan tahun kabisat maka 366 hari. Jadi kalau 2020 ini kan tahun kabisat ya, maka kalau kalian hitung ada 366 hari dalam satu tahun. Eksak, tepat ya. Sedangkan bunga tunggal biasa ini merupakan bunga tunggal yang hitung berdasarkan perhitungan bahwa satu tahun terdiri di atas 360 hari. Nah, bunga tunggal biasa ini biasanya berdasarkan asumsi bahwa satu bulan adalah 30 hari, sehingga kalau 12 bulan maka ada 360 hari. Nah, nanti kalau kita hitung bunganya itu misalnya per tahun atau pinjamannya berapa hari ya. Misalnya pinjam 1 juta, bunganya 10% untuk 1 tahun. Tapi pinjamnya hanya misalnya hanya hanya 60 hari saja, maka kita hitung dengan T-nya. Ya, sehingga untuk bunga untuk 60 hari itu berapa? Ini ketemu ya. Ini kalau tahun eksak, bunga tunggal eksak, maka dibagi 365 atau 366 bergantung tahunnya. Kalau bunga tunggal biasa dibagi 360 hari. Ini ya untuk bunga tunggal eksak dan bunga tunggal biasa. Nah, berikutnya diskonto. Ini banyak dalam prakteknya sering terjadi bunganya itu dibayar di awal. Nah, ini sering terjadi. Sehingga besarnya uang diterima oleh peminjam merupakan selisih antara besarnya pinjaman dengan besarnya bunga. Ini kejahatan finansial kalau saya katakan ya. Kenapa? Karena orang pinjam 1 juta bukannya dapat 1 juta, tapi sudah dikurangi dengan bunganya. Sedangkan besarnya uang harus dikembalikan harus sesuai dengan besar pinjaman berdasarkan perjanjian. Nah, bunga yang dibayar di muka itu disebut dengan diskonto. Nah, kita mulai latihan bunga tunggal dulu ya, seperti apa biar mudah. Nah, ini gampang ya, sudah tinggal masukkan saja dalam rumus. Ini M0-nya adalah 2 juta. Dia bunga tunggal ya. Hitunglah besarnya bunga dan modal akhir. Jika suku bunga per tahun dan lamanya peminjaman adalah sebanyak ini. Ini B kecilnya 8%, periodenya 1 tahun. Sudah, N-nya 1 ya. Ini 10%, N-nya 3. Ini tinggal masukkan ke rumus MN sama dengan M0 dikali dengan 1 plus NB. Nah, ini gampang. Ya, gampang. Yang kedua, ini calon pedagang minjem uang di bank sebesar 200.000 dengan aturan bunga tunggal dan suku bunga 2% per bulan. Berapakah besarnya uang yang harus dikembalikan oleh orang itu kepada bank jika lamanya peminjaman 1 bulan, lamanya peminjaman 4 bulan. Ini suku bunganya 2% per bulan. Berarti yang ini rumusnya MN sama dengan M0 dikali dengan 1 plus NB. N-nya adalah 1, yang ini N-nya adalah 4. Ya, ini cuma hanya beda periode saja. Contoh 3 dan 4, dalam jangka waktu 1 tahun, Charlie harus mengembalikan uang ke bank sebesar 216.000. Sedangkan uang semula yang dipinjam oleh Charlie adalah 200.000. Tentukan besarnya bunga dan suku bunga per tahunnya. Ini gampang. Ya, tinggal ini 216. Ini adalah karena 1 tahun ya mudah ya. Ini tinggal dikurangi 200.000, maka B kecilnya atau bunganya ada 16.000. Nah, tingkat suku bunganya 16.000 dibagi dengan 200.000 dikali 100%. Silakan dikerjakan nanti berapa persen tingkat suku bunganya. Soal nomor 4, suatu modal dipinjamkan dengan aturan bunga tunggal. Setelah 3 tahun modal itu menjadi 5/3 kali modal semula. Tentukan besarnya suku bunga per bulannya. Wah, ini malah per bulan ya.
Oke, berarti nanti MN-nya adalah 5/3 M0. Ya, N-nya 3 tahun. Jadi nanti kita hitung dulu bunga 1 tahunnya berapa dengan suku bunganya. Baru dibagi dalam bulan. Sini kan berarti N-nya 3 tahun. Berarti MN sama dengan M0 ditambah 1/3B. Nah, MN-nya adalah 5/3 M0 sama dengan M0 dikali dengan 1 plus 3B. Nah, M0 pindahin saja M0-nya ke samping kiri ya, yang nanti dimasukkan. Nah, setelah itu ketemu tingkat suku bunga per tahun, baru dibagi per bulan. Ini sudah selesai soal 3 dan 4. Soal 5 dan 6. Modal pinjaman sebesar 400.000 harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Jika jumlah uang yang dikembalikan itu besarnya sama dengan 5/4 kali modal semula, berapakah besarnya bunga per tahun? Ini gampang juga, sama saja yang seperti soal yang tadi 5/3 ya. Berarti MN-nya adalah 5/4 dari M0. Tinggal dikalikan saja ini ya. Ini ketemu M0-nya berapa? Maka nanti 1 plus B-nya ini sama dengan MN dibagi dengan M0 kan. Nanti MN-nya adalah 500.000, 0-nya 400.000, berarti 5/4 ya, 5/4. 1 plus B. Nah, baru pindahkan satunya, berarti 1/4. 1/4 berarti 0,25 atau 25% bunganya. Udah, nanti ketemu jawabannya seperti itu. Nomor 6, dalam jangka waktu berapa tahunkah satu modal dipinjamkan agar uang yang dikembalikan menjadi 3 kali modal semula? Karena suku bunga tunggalnya 4% per bulan. Dibuat per tahun dulu berarti ini ya. Dibuat per tahun berarti 4% kali ini 48. Yang berarti berapa N-nya? Yang ini dicari berapa N-nya. M0-nya sudah ada, kita tetap saja M0. MN-nya adalah 3 kali M0 ya. Jadi 3 M0 sama dengan M0 dikali dengan 1 plus NB ya. N-nya yang kita cari, B-nya adalah 4% per bulan atau 48%. Ya, kali N. Nah, maka tinggal kita masukkan. Ya. Maka nanti 3 sama dengan, kan M0-nya pindah ke sebelah kiri ya. Ya, dari 3 M0 dibagi dengan M0, hasilnya nanti adalah 3 sama dengan 1 plus 48% N. Satunya kita pindah ke kiri jadi 2 sama dengan 48% N. Nanti tinggal dihitung N-nya berapa. Ya. Untuk nomor 6. Nomor 7, sebuah modal sebesar M dibungkus secara bunga tunggal dengan suku bunga sebesar P% per bulan. Setelah 3, 4, dan 5 bulan dibungakan, maka modal masing-masing menjadi sekian ya. Maka hitunglah besarnya modalnya. Modal awalnya atau M0-nya, besar suku bunganya berapa persen, besar modal itu setelah 10 bulan. Ini boleh dipilih di antara 3 ini, kita masukkan ke dalam rumus ya. MN sama dengan M0 kali 1 plus NB. Ya, nanti tinggal dicari. Boleh B dulu atau M persen dulu. Karena kan B-nya sama. Nanti dibikin dari dua angka ini ke dalam rumusan M sama dengan atau B sama dengan. Ya. Silahkan nanti diinikan saja dengan itu. Kalau besar modal itu setelah 10 bulan, ketika ketemu M0-nya, ketemu B-nya, ini bisa hitung pakai rumus yang awal. Nah, ini untuk berikutnya adalah bunga tunggal eksak dan bunga tunggal biasa. Ini sama saja, hanya dihitung per hari. Ini contoh 8 ya. Modal awalnya M0 500.000, pinjaman selama 40 hari, dengan suku bunganya adalah 48% per tahun. Nah, besarnya bunga tunggal eksak dan bunga tunggal biasanya. Jadi nanti N-nya adalah 40 per 300, kalau biasa 360 ya. Nanti itu saja, gampang lah, tinggal dimasukkan. Nah, latihan diskonto satu lagi. Nah, ini seseorang meminjam uang di bank sebesar 2 juta dengan berjanji diskonto 9% dalam waktu 1 tahun.
Nah, berapakah yang diterima? Maka kita hitung dulu bunganya 9% kali 2 juta berapa. Ya. Nah, setelah itu 2 juta dikurangi dengan bunganya tadi. Nah, maka yang diterima itu adalah 2 juta dikurangi dengan diskonto 9% tadi. Ya. Nah, berikutnya Pak Kadir meminjam uang di bank dengan diskonto 20% selama 1 tahun. Jika uang yang diterima Pak Kadir pada saat awal peminjaman adalah 400.000, berapakah besarnya yang dipinjam oleh Pak Kadir? Jadi tadi ini uang pinjamnya berapa, diskontonya 20%. Yang perlu kalian ingat, diskonto itu adalah bunga yang di awal ya, yang diterima. Nanti tinggal dimasukkan saja. Jadi Pak Kade menerima 400.000 ini sama dengan uang yang dipinjam M dikurangi dengan 20% kali M ya. Maka M kurangi, kita buat ini dalam 0,2 M saja ya. Berarti M kurangi 0,2 M sama dengan 0,8 M. Maka 400.000 sama dengan 0,8 M. M-nya sama dengan 400.000 dibagi 0,8. Ya, nanti ketemu jawabannya 500.000 rupiah. Oke, itu untuk contoh diskonto. Contoh 11 juga sama, nanti silahkan ini nanti diminta untuk mencari tanggal jatuh temponya, dihitung tepat nih berdasarkan rumus tingkat suku bunga eksakta ya. Silakan dikerjakan. Ini yang 12 juga sama ya. Jadi ini tinggal kalian amati, cermati, dan dikerjakan juga hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, berikutnya kita ke bunga majemuk. Oke, bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Nah, biasanya tadi pada awal kita ketika bunga tunggal, maka 1 tahun ya bunganya tetap. Dan yang dikenakan bunga hanya M0-nya saja. Tapi dalam prakteknya, ya, perhitungan bunga adalah sifatnya bunga majemuk atau compounding interest. Artinya apa bunga yang didapatkan? Diinvestasikan lagi. Artinya bunga yang diperoleh pada satu periode ditambahkan kepada pokok, sehingga memperoleh bunga pada periode berikutnya. Bisa uang sebesar 8.000 ditabung dengan bunga 8% per tahun. Misalnya diperhitungkan tiap triwulan ya, maka besaran tabungan setelah 1 tahun berapa? Nah, awalnya kita punya 8.000. Triwulan pertama kita dapat bunga 8%. Maka triwulan 2 M0-nya atau uang pokoknya adalah 8.000 ditambah 8% tadi. Dapat bunga lagi dan seterusnya ya. Jadi bunga berbunga. Nah, ini bunga majemuk. Ini bila bunga digandakan dalam periode yang kurang setahun, misalnya bulan 9, rumus umumnya dapat turunkan sebagai berikut. Fn itu adalah jumlah pinjaman atau tabungan pada N tahun. P-nya adalah jumlah yang sekarang berapa. I adalah tingkat bunga per tahun. Ya. M adalah frekuensi perhitungan bunga setahun. Pangkat M kali N di sini ya. Pangkat M kali N. M-nya adalah frekuensi perhitungan bunga setahun. N-nya adalah lamanya dalam tahun berapa tahun. Ya, jadi bila bunga diberikan tiap triwulan, maka M-nya sama dengan 4. 4N ya, 4 kali 1 tahun. Kalau 2 tahun ya 4 kali 2. Itu ya. Oke, ini juga perlu kalian simpan rumusnya. Bunga majemuk nanti seperti ini nih. Kalau bunga tunggal cenderungannya lebih flat. Jangan kalau bunga majemuk karena bunganya dibungakan lagi, menambah pinjaman awal, maka ini semakin meningkat. Ini yang digunakan oleh perbankan. Ya. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak setuju karena rumus bunga majemuk itu mirip dengan rumus pertumbuhan amuba. Ya, pertumbuhan amuba. Tapi ya mau gimana lagi, ini yang digunakan di dunia real seperti ini ya. Nah, kalau bunga tunggal dia sifatnya linear, garis lurus. Sedangkan kalau bunga majemuk sifatnya pertumbuhannya geometrik, eksponensial, angkat tadi ya. Oke, ini secara grafis seperti itu. Nah, kenapa kok muncul bunga majemuk? Karena alasannya adalah
ada nilai yang akan datang atau future value. Nah, asumsinya dalam teori time value of money, nilai waktu dari uang yang kita pegang saat ini dalam jumlah sama itu lebih baik dibandingkan uang yang akan kita pegang dalam periode waktu ke depan dengan jumlah yang sama. Jadi kalau sekarang kita pegang 1 juta, maka ini dikatakan lebih baik daripada 1 juta untuk 1 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada pengorbanan, ada nilai nilai inflasi, ada inflasi, ada nilai resiko yang harus ditanggung. Nah, ini maka muncul konsep future value dan present value. Ini contoh kasusnya ya. Seorang ibu meminjam uang dari Bank AK 10 juta dengan jangka waktu 2 tahun. Bunga setiankat 10% per tahun. Perhitungkan secara bulanan. Ini gampang. Ya, hitung jumlah yang harus dibayarkan oleh debitur pada saat jatuh tempo. Berarti tidak dilakukan pencicilan utang bayar sekaligus pada akhir periode ya. Ini jadi seperti itu. Jadi 10 juta, N-nya adalah 2 tahun, bunga per tahunnya adalah 10%, tapi diperhitungkan secara bulanan, berarti M-nya adalah 12 ya. Ini adalah 12. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Contoh kasus 2 ini menabung ya. Mahasiswa menabung 2 juta dengan tingkat bunga majemuk sebesar I% per tahun. Jika uang menjadi gajian dalam waktu 2 tahun, tentukan besar bunga per tahun diberikan uang itu jika bunga dibayarkan per bulan atau kuartal. Ini tinggal dihitung saja tingkat I-nya berapa persen, dimasukkan ke rumus, selesai lah ya. Gampang. Nah, berikutnya kita bahas tingkat bunga efektif atau effective interest rate. Jika tingkat bunga ditentukan tahunan, tetapi pelaksanaan perhitungan bunga setahun lebih dari 1 kali, baik itu bisa jadi bulanan, triwulan, kuartal, atau semesteran ya, maka tingkat bunga efektif adalah seperti ini. R sama dengan 1 plus I bagi M pangkat M kurangi dengan 1. Nah, ini frekuensi perhitungan bunga dalam 1 tahun M-nya itu ya. Untuk kasus 3 ini, sebuah swasta nasional memberikan tingkat bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Seorang ingin menyimpan uangnya di bank tersebut dengan harapan setelah 3 tahun menabung, ia akan mempunyai uang tabungan sebesar 7 juta. Berapakah uang yang harus ditabung saat ini jika bunga dibayarkan per semester? Ya, nanti ini silahkan dihitung juga hampir sama ya. Jadi ini MN-nya adalah 7 juta. MN-nya adalah 7 juta, maka kita cari tabungannya berapa. Ya. Oke. Ini nanti silakan, ini salah satu contohnya diperhatikan ya. Dan ini adalah contoh jawaban-jawabannya yang nanti silakan kalian pahami, kalian pelajari. Itu yang dari saya. Saya sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.